Halo teman-teman semua, untuk para siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Ajis Poji ya. Itu teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Ajis atau si Ajis ya. Itu panggilan akrabnya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait peran, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa mempelajari dari beberapa poin yang akan saya sampaikan. Sebelum jauh kita membahas terkait materi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait definisi bahasa. Nah, definisi yang hari ini saya sampaikan kepada teman-teman menurut Keraf ya, pada tahun 1997. Bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi, suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Saya rasa tidak ada satupun yang tidak menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan apa yang dia rasakan. Sehingga apa yang ingin kita maksud ya, itu bisa disampaikan dengan baik oleh mitra tutor kita. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memahami apa itu bahasa sebelum kita membahas terlalu jauh mengenai peran dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia itu. Oke, selanjutnya ya. Ini kita akan menjelaskan terkait peran bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, peran bahasa Indonesia ya, ini bisa kita lihat ya dari eksistensi bahasa Indonesia secara praktiknya harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang kita gunakan menunjukkan identitas diri dan identitas bangsa. Bahasa juga akan memberikan kita kecakapan untuk berpikir dan bertindak. Jadi teman-teman sudah bisa memahami ya bahwasannya bahasa ini merupakan salah satu identitas bangsa ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan negara kita atau bangsa kita itu dinamakan sebagai Indonesia, tapi kita menggunakan bahasa lain. Nah, itu kan tidak mencerminkan suatu identitas. Jika ada ya dalam salah satu negara, kita anggap ada negara A ya, dia tidak memiliki bahasa, akhirnya dia meminjam bahasa dari bahasa Inggris, tetapi kan orang itu mengenalnya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang Inggris atau bangsa Inggris itu sendiri, sedangkan dia memiliki nama negara yang berbeda. Nah, itu kan tidak mencerminkan suatu identitas bangsa. Ketika kita jumpai ya orang yang menggunakan bahasa Inggris, itu pasti kita akan menyimpulkan bahwa dia itu merupakan atau berasal dari warga Inggris ya. Padahal dia hanya menggunakan bahasa Inggris, tapi secara kedudukan dia bukan orang Inggris. Nah, berbanggalah hari ini kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki suatu identitas berupa bahasa. Ini merupakan pengenalan ya jati diri kita dan jati diri bangsa. Gitu, teman-teman. Nah, selain itu juga ya, bahwa bahasa ini merupakan cara berpikir. Apa itu yang dimaksud dengan cara berpikir? Bahasa yang kita miliki, kemampuan dalam berbahasa itu akan merubah pikiran dan tingkah laku kita. Teman-teman mungkin pernah melihat ya, dari bahasa kita bisa melihat orang dengan pintar ya, ketika dia menyampaikan sesuatu hal, menyampaikan materi atau menyampaikan maksudnya. Kita bisa melihat si A dan si B dalam menyampaikan gagasannya. Semakin banyak orang menyimak, semakin banyak orang membaca ya, semakin banyak orang menulis, saya rasa itu akan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Itu bisa diukur dari apa yang dia katakan. Semakin berbobot dan semakin bermutu apa yang diucapkan oleh seseorang itu ya, akan semakin baik dia dalam berbahasa. Itu ya teman-teman, itu mengenai peran bahasa ya, peran bahasa. Selanjutnya ya teman-teman, ini terkait di dalam bahasa Indonesia juga ya, bukannya kita mengesampingkan bahasa asing dan bahasa daerah, tapi dalam ketiga aspek yang bisa teman-teman lihat di layar kaca ya,
Di situ ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Jadi ketiga itu memang harus bisa kita kuasai, menyesuaikan dengan konteksnya, ya teman-teman, menyesuaikan dengan konteksnya. Jadi jika kita misalkan berkomunikasi dengan skala daerah, ya wajar-wajar saja rasanya untuk menggunakan bahasa daerah gitu. Tapi jika kita misalkan berkomunikasi dalam satu ruang rapat yang memang orangnya berbeda-beda secara daerahnya, atau kita sedang ada di dalam suatu kelas yang memang orangnya pun bukan eh, satu daerah ya, itu berarti kan kita harus menggunakan bahasa persatuan ya, yaitu bahasa Indonesia, sehingga bisa menjadi penghubung ya antar bahasa-bahasa tersebut gitu. Di perkumpulan-perkumpulan yang resmi mungkinnya rapat, terus juga ada kegiatan seminar dan lain-lain, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, karena biasanya pesertanya juga dengan berbagai macam daerah yang mengikuti, dan dia juga tidak hanya menguasai bahasa daerah tertentu ya. Kadang dengan banyaknya peserta itu berarti kan menandakan bahwasannya banyak juga ya variasi bahasa yang ditemukan di dalam peserta tersebut, sehingga ya kita sebagai orang yang menggunakan bahasa itu seharusnya mengetahui konteks dari persoalan tersebut ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan konteksnya. Adapun bahasa asing yang kita gunakan itu juga seharusnya bisa kita maknai ya dengan suatu perkembangan zaman hari ini. Jika bahasa asing atau bahasa yang sudah disepakati secara internasional gitu kan, nah itu juga berarti harus kita pelajari sebagai respon dari suatu perkembangan zaman ya, sehingga norma-norma atau suatu bahasa yang digunakan secara global itu dapat kita pahami juga gitu. Tapi tak terlepas dengan konteksnya. Misalkan ya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda negara gitu. Nah itu kan kita bisa ya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing tersebut ya, bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya yang diakui secara internasional. Nah itu menjadi penghubung ya dari persoalan seperti itu. Jadi saya rasa teman-teman bukan hanya menguasai bahasa daerah, bahasa Indonesia ya, tapi teman-teman juga harus bisa merespon perkembangan dari bahasa asing itu, karena banyak kepentingan juga ya dalam kondisi hari ini secara global. Kita bisa berkomunikasi dengan banyaknya orang di luar sana, terus juga mengadakan seminar yang memang pesertanya juga terkadang ya itu menghadirkan peserta-peserta dari luar negeri ya. Nah itu kan harus bisa kita gunakan bahasa penghubung antar bangsa, yaitu menggunakan bahasa asing itu teman-teman. Jadi penggunaan bahasa Indonesia juga selain kita harus menjunjung tinggi, kita juga harus merespon beberapa bahasa yang memang hari ini berkembang secara kedaerahan atau secara konteks internasional gitu atau mancanegara itu teman-teman. Oke, selanjutnya ya di sini saya akan menjelaskan terkait kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri ya. Kedudukannya teman-teman bisa melihat ya di layar kaca teman-teman bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa kebangsaan, dan bahasa persatuan. Selain itu, kedudukan bahasa Indonesia juga dikuatkan dengan produk politik dan produk hukum. Jadi ada dua tuh ya, produk politik dan produk hukum kedudukannya. Coba kita lihat di produk hukumnya itu seperti apa. Oke, di sini sebentar teman-teman, di layar kaca teman-teman bisa terlihat ya, di situ ada kedudukan bahasa Indonesia secara hukum itu ditetapkan ya atau dilegalkan pada Undang-Undang Dasar ya 1945 gitu. Secara hukum juga bahasa Indonesia memiliki legitimasi yang pasti. Pada pasal 36 Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Dengan begitu bahasa Indonesia dianggap resmi menjadi bahasa negara Indonesia. Itu. Oke, kita tengok lagi di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, secara politis ya atau secara politik bahasa Indonesia juga ditetapkan pada Kongres Pemuda ya gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya.
Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itu teman-teman. Itu teman-teman. Jadi ini secara politiknya di sini ya. Kala itu di situ banyak perkumpulan para pemuda ya seperti Budi Utomo, PPI, terus juga Jong Java, Jong Sumatera dan lain-lain. Nah, itu berkumpul dan mengikrarkan suatu sumpah ya dalam Kongres Pemuda yang kedua ya di tahun 1928. Poin Sumpah Pemuda sebetulnya sudah saya jelaskan di pertemuan kita yang kemarin ya. Jadi teman-teman bisa mereview kembali apa yang saya sampaikan di peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu. Oke. Jadi ada dua kedudukan yang teman-teman bisa lihat ya. Secara politis itu ada di Kongres Pemuda ya. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, dan yang kedua itu dilegalkan atau diberikan legitimasi pada tahun 1945 ketika kita sudah merdeka dan memiliki sebuah produk undang-undang dasar. Bayangkan teman-teman ya. Jadi bahasa Indonesia ditetapkan ya di dalam suatu peraturan dasar suatu negara. Maka dari itu ya, teman-teman mungkin juga sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak SD, SMP, SMA, bahkan di dalam perkuliahan itu menjadi muatan materi wajib. Karena kenapa? Karena teman-teman harus menaati dari amanat undang-undang tersebut ya, bagian daripada implementasi penerapan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia memang harus kita junjung ya dengan tinggi dan harus kita lestarikan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman ya. Di situ ada beberapa penerapan atau implementasi dari fungsi bahasa Indonesia itu sendiri ya. Pertama itu ada wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Saya rasa untuk kegiatan pembuatan undang-undang atau sebuah peraturan itu harus menggunakan bahasa nasional ya, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa asing itu tidak disarankan untuk dituangkan di dalam suatu peraturan atau undang-undang itu sendiri. Terus yang kedua itu wajib digunakan dalam pidato resmi di tingkat nasional sampai daerah. Jadi pemerintah dari tingkatan nasional ya sampai daerah ya sampai ke desa-desa itu teman-teman, dia disarankan dan dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman juga sudah sering ya melihat sambutan yang dilakukan oleh pimpinan daerah atau presiden ya ketika menyampaikan suatu pidato itu kan menggunakan bahasa Indonesia, menandakan bahwasannya bahasa Indonesia ini harus digunakan oleh seluruh ya warga negara Indonesia itu. Terus selanjutnya untuk mengenai sarana komunikasi tingkat nasional ya sudah jelas. Selanjutnya wajib digunakan dalam bahasa pengantar dalam dunia pendidikan nasional, ini juga sudah jelas. Wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah. Wajib digunakan untuk nama tempat, jalan, dan gedung. Jika teman-teman melihat ada nama gedung, nama jalan yang sekiranya menggunakan bahasa asing, nah itu sebetulnya tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Maka kita boleh saja mengkritisi hal itu ya untuk diubah menjadi nama-nama bahasa Indonesia atau yang ada di dalam istilah-istilah yang memang merujuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu mungkin teman-teman sudah banyak menemui persoalan ya mengenai nama tempat yang memang tidak sesuai dengan itu. Terus juga ada nama gedung ya menggunakan istilah asing. Nah itu sebetulnya tidak sesuai dengan amanat undang-undang ya. Itu teman-teman. Oke ya, selanjutnya ya teman-teman, nih saya akan menyampaikan ya ada istilah ya. Ini mengenai utamakan bahasa Indonesia ya, lestarikan bahasa daerah dan pelajari bahasa asing. Nah, hal itu ya, 3 bahasa itu harus bisa kita kuasai dengan baik, menyesuaikan dengan kebutuhan kita ketika berkomunikasi. Saya harap ya, saya ini mengajak teman-teman ya, kita semua lah ya, saling belajar, saling konsisten dalam melakukan atau menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Karena penggunaan bahasa dengan baik itu belum tentu benar.
Ada juga dengan penggunaan bahasa yang benar itu juga belum tentu baik. Nah, itu menyesuaikan dengan konteks ya. Bagaimana hari ini ketika kita berkomunikasi dengan bahasa yang baik ya harus disesuaikan juga dengan tempatnya. Tempatnya cocok enggak gitu kan? Tempatnya cocok tidak untuk digunakan ya dalam bahasa dengan baik dan benar itu. Artinya teman-teman bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika kita berbicara. Begitu ya, teman-teman. Itu. Terus saya akan menjelaskan juga ya. Ini sedikit teman-teman di luar tema kita ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya. Saya punya salah satu akun ya, TikTok dan YouTube. Ya ini teman-teman bisa belajar ya dalam konten-konten yang dibuat di dalam akun sosial media tersebut ya. Ini karyanya ada karya siswa juga, ada karya mahasiswa, ada karya saya juga yang saya rasa karyanya mampu memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, saya masukkan ke dalam TikTok ya atau YouTube itu. Jadi kembali belajar ini ya, saya buat ya, harapannya sih untuk mengatasi ya dari beberapa materi yang disampaikan, itu harapannya dapat diingat kembali. Misalkan ketika teman-teman ya sudah belajar mengenai materi A nih gitu kan, terus gitu kan saya pernah mengupload ya suatu materi yang pernah disampaikan oleh saya atau siswa dan mahasiswa ya, itu saya post kan, itu bisa menjadi referensi pembelajaran teman-teman. Mungkin saja teman-teman ketika melihat suatu konten yang baru, akhirnya sama-sama bisa mereview tuh, oh iya dulu saya pernah belajar itu ya, nah sekarang saya kuatkan kembali gitu loh dalam konten tersebut. Nah harapannya bisa memberikan peran itu ke dalam diri teman-teman. Walaupun kontennya sederhana, semoga bisa membantu teman-teman, bisa dibantu untuk di follow ya, diikuti akunnya secara bersama agar kita bisa sama-sama mengembangkan suatu konten yang edukatif dalam dunia digital ya. Dengan perkembangan teknologi hari ini, konten sangat mudah menyebar, tapi bagaimana hari ini kita bisa saling mendukung konten-konten yang sekiranya bisa mendorong ke ranah yang positif, bukan hanya konten negatif gitu yang terus berkembang. Nah ini harus kita lawan teman-teman, sehingga konten-konten positif lah yang banyak bermunculan di dalam sosial media kita. Nah itu ya teman-teman, jadi saya berharap teman-teman bisa sama-sama kita belajar ya. Apa yang saya sampaikan sekiranya membutuhkan referensi tambahan, silahkan teman-teman cari kembali. Apa yang saya sampaikan kalau memang misalkan itu dianggap kurang tepat, silahkan teman-teman kuatkan kembali dalam beberapa referensi. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman, semoga bisa memberikan kebermanfaatan yang sangat luar biasa ya. Atau kalau misalkan teman-teman tidak bisa menganggap itu sebagai kebermanfaatan yang sangat luar biasa, setidaknya bisa memberikan manfaat secara sederhana dan mampu diingat oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman, saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.